kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan kitab yang mukhtasar, kitab yang sangat ringkas menjelaskan sekilas tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya meskipun ini adalah kitab kecil, kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, tapi ini menunjukkan bahwa seorang Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan sosok ulama yang benar-benar mutamakin, sosok ulama yang benar-benar ahli atau mutafannin dalam bidang apapun. Karena termasuk ciri seorang ulama ini kalau sudah mutamakin, gimana nabi ulama kan itu ampun mahir, ampun luas ilmunya, ampun melotok membahas makin ilmu, nah itu mereka itu bisa membuat ilmu-ilmu yang sulit, yang seharusnya memerlukan ratusan halaman untuk dijelaskan, tapi dengan kapasitas yang mereka miliki, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka itu bisa menjadikan ilmu-ilmu yang berat menjadi mudah untuk dipahami. Ilmu-ilmu yang seharusnya membutuhkan banyak halaman atau ratusan bahkan ribuan halaman untuk dipahami, kita hanya membutuhkan beberapa halaman saja. Itu terkait dengan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semakin kita akan membahas tentang isi sekilas tentang isi dari kitabnya Hadratus Syekh Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Abdin kita tidak akan membahas secara detail satu persatu, tapi ada beberapa poin yang menarik untuk kita bahas di dalam kitab ini. Yang pertama tentunya beliau ketika menjelaskan tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika menjelaskan tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan bahwa yang jelas ahlun, kita ketahui sendiri ahlun ini dalam bahasa Arab mempunyai makna banyak. Ada yang mana keluarga, tapi yang dimaksud di sini dimaksud dengan ahlun adalah al-atba wal junud. Yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah pengikut atau suatu golongan yang mengikuti ajaran tertentu atau mengikuti pemikiran atau aliran tertentu. Ini dimaksud dengan ahlun di sini. Yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah pengikut. As-sunnah, apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Di sini beliau katakan wa syar'an ismun lit tariqah al-mardiyah al-maslukah fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ada tiga kata. Kalau ahlun sudah kita maknai sebagai pengikut. Nah, as-sunnah, apa itu as-sunnah? Dijelaskan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari di sini adalah at-tariqah al-mardiyah, suatu jalan yang diridhoi, suatu cara yang telah diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Al-maslukah fid din salakaha Rasulullah aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din. Yang mana jalan ini dilalui atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain Rasulullah, yang mana mereka itu adalah simbol-simbol di dalam agama, seperti para ulama, para sahabat, para anbiya, para mujtahid. Ini mereka merupakan simbol-simbol agama. Intinya as-sunnah adalah ajaran Rasulullah, di mana secara ringkas Ahlus sunnah, as-sunnah adalah ajaran Rasulullah dan ajaran ulama-ulama yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian makna jamaah sendiri, makna jamaah sendiri memang kita banyak yang mentafsiri, tapi yang tentunya yang dimaksud dengan al-jamaah di sini bukan sembarang orang. Ahlus sunnah, pengikut Rasulullah, pengikut jalan Rasulullah dan jalannya para ulama. Wal jamaah, kata dimaksud dengan wal jamaah adalah sebagian ulama mentafsiri adalah al-immah al-mujtahidin, yang mengikuti imam-imam yang ahli ijtihad, mengikuti para ulama-ulama al-muqtabarun, para ulama-ulama yang memang dianggap kredibilitasnya dalam urusan ilmu agama. Ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ada juga yang mengartikan al jamaah itu maknanya adalah diddul furqah. Ada yang mengatakan filosofinya seperti itu. Al jamaah itu adalah diddul furqah. Al jamaah menunjukkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah ini adalah satu golongan
yang selalu mengedepankan persatuan dan menghindari perpecahan, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Nah, kemudian Ki Hasyim Asy'ari kento akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Semakin kita semua mengakui dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta kawan-kawan kita Salafiyun, Wahabiyun, mereka mengatakan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua golongan yang ada di zaman sekarang ini mulai dulu juga kita mengakui bahwa golongannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini, Ki Haji Hasyim Asy'ari Habibus Syekh menyebutkan untuk kita khususiyat ya, atau ciri-ciri khas yang mana di situ menjadi menjadi tanda-tanda dari para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau beliau mengatakan faminhum salafiyun. Nah, itu loh. Faminhum salafiyun. Maka termasuk dari mereka, golongan-golongan yang ada pada zaman beliau adalah salafiyun. Salafi di sini yang dimaksud bukan orang-orang Wahabi, bukan. Salafiyun orang-orang yang benar-benar teguh mengikuti ajaran ulama salaf. Itu salafiyun. Qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadzzuh bil mazhabil muayyan. Nah, kata salafiyun orang-orang yang mengikuti para ulama salaf. Siapa? Apakah mereka orang-orang Wahabi? Apakah mereka orang-orang Salafi? Bukan. Tapi salafiyun orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak ulama salaf adalah yang pertama, ciri-ciri mereka adalah qaimuna ala ma alaihi aslafuhum. Mereka berjalan lurus, teguh di atas apa yang selama ini diajarkan oleh para pendahulu mereka. Maaf budak kanan, maaf budak kiri, lurus. Akan dilambak saya ajarakin para guru, akan dilambak saya ajarakin para kiai. Kaji kenapa salah satunya minat tamadzhub bil madhabil muayyan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti adalah orang-orang yang menganut salah satu dari 4 mazhab. Baik atau ketika di bidang akidah juga mengikuti mazhab juga. Entah itu di bidang akidah atau di bidang fikih. Berarti kesimpulannya mana ibadah orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi dia tidak bermadzhab, berarti kata hanya mengaku-ngaku saja. Wa tamassuk bil kutubil mu'tabarah al mutadawilah, dan juga termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka kaento akrab sekali, identik sekali dengan kitab-kitab mu'tabarah yang tersebar di mana-mana. Orang-orang yang ahli kitab, orang-orang yang suka mengkaji kitab-kitab para ulama tidak langsung mengambil hukum dari Quran dan hadis. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa mahabbati ahlil bait. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selalu mengajak-ngajak untuk mencintai ahlul bait. Wal auliya was sholihin, mencintai para auliya was sholihin, wat tabarruk bihim ahya'an wa amwatan. Dan termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang selalu mengalap barokah baik di situ dari para aulia yang masih hidup atau dari para aulia yang sudah wafat. Contoh, berarti mana pada pemikiran akan di pemikiran sebelah yang mengatakan bahwa para aulia atau para ulama yang sudah wafat itu tidak bisa memberikan barokah sama sekali, tidak bisa memberikan kemanfaatan sama sekali. Kata pemikiran yang di luar pemikiran Ahlus Sunnah wal, karena mulai dari dulu sejak zaman sahabat tabi'in itu merupakan hal yang biasa. At-tabarruk itu merupakan hal yang biasa. Entah itu dengan cara ziarah kubur, entah itu dengan cara tawassul, entah itu dengan cara istighosah, itu mulai dilambak sudah merupakan hal yang sangat lumrah di dalam kalangan umat Islam. Itu Nabi orang yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa memberikan barokah, orang mati tidak bisa memberikan manfaat. Kita mungkin tidak tahu sejarah Isra Mi'raj. Kita akan tahu sejarah Isra Mi'raj. Hejeng dari seket bektok ditakfid atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seket sampai lemak, kata barokahnya Nabi Musa.
Sedangkan pada waktu itu Nabi Musa contoh ki odi apa pun sete. Pun sete. Apang ki sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang itu peruhnya Nabi Musa beliau apa pun sete. Kita itu aku jeung seket asal seket diringankan ke 5 bektoh kita barokan orang saya waziratul kubur wa talqinul mayyit was-sadaqu anhu wa tiqwa syafa'ah wa nafi du'a wa tawassul wa ila dzalik. Kata ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau memulai menjelaskan tentang golongan-golongan yang muncul pada zaman beliau, tadi pengikut-pengikut Muhammad Abduh, pengikut-pengikut Nasir Rasyid Ridho, bukan pengikut-pengikutnya Muhammad ibn Abdul Wahhab, orang-orang Wahabi dan lain sebagainya. Juga beliau mengatakan bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah adalah Rafidiyun, orang-orang Syiah Rafidah yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan membenci para sahabat, juga bukan termasuk dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kemudian setelah itu beliau menjelaskan faslun fi bayani qitati salafis shalih, tentang fasal yang menjelaskan tentang ajaran yang selama ini diajarkan atau digariskan oleh salafus shalih. Wa bayanis murad bisawadil a'zam fi hadzal hin wa bayani ahamiyatil i'timad bi hadhil madzahib al-arba'ah, dan menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan as-sawadul a'zam. Sampai kapanpun yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan terbaik atau golongan yang pasti bersama kebenaran. Karena akan berisitu hadis idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Ketika kalian semua melihat suatu perbedaan, maka ikutilah as-sawadul a'zam atau golongan yang paling mayoritas. Sedangkan dari ihsaiyat yang dilakukan para peneliti, termasuk ketika Dr. Tariq Saidan mengambil doktorat, kita membuat survei atau ihsaiyah, beliau mengatakan khamsah wa tis'in, sekitar 95% umat Islam sebenarnya dunia kita zaman semakin imma Asy'ari atau Maturidi. Sedangkan sisanya 5% itu Syiah, Wahabi dan lain sebagainya. Nah, kita menunjukkan bahwa sampai kapanpun Ahlussunnah wal Jamaah akan menjadi as-sawadul a'zam atau menjadi golongan yang mayoritas. Nah, beliau ketika menjelaskan tentang pentingnya bermadzhab, ya, mengapa kita kok bermadzhab? Selama ini kan orang-orang Salafi mengatakan bermadzhab bisa memecah belah. Bermadzhab ini kurang simpel, tidak langsung ngambil dari Quran dan hadis. Akan tetapi di sini menolak pemikiran seperti itu. Ki Hasyim Asy'ari ini mengatakan dalam fasal ini, beliau mengatakan la ilaha illallah. Fattaqayyudu bimadhhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah. Karena bermadhab apa sih kita, mengapa kok kita bermadhab Syafi'i atau yang seperti orang-orang di seluruh dunia ini ada yang bermadhab Hanafi, Maliki? Untuk apa kita bermadhab? Fattaqayyudu bimadhhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah. Bermadhab ini membuat kita lebih utuh dalam memahami esensi suatu perkara. Wa aqrabul tabassur, dan lebih memudahkan kita untuk memahami suatu permasalahan. Wa ad'alit tahqiq, dan lebih membuat kita untuk mendekati kebenaran. Wa ashalut tanawulah, dan lebih membuat kita lebih mudah di dalam menyimpulkan suatu hukum. Karena apa? Karena untuk orang yang selain, untuk orang seperti kita, kapasitas seperti kita, tidak sesimpel itu bisa memahami suatu perkara. Tidak semudah itu bisa mengambil hukum langsung dari Quran atau hadis. Nah, makanya karena banyak para ustadz semakin para ustadz atau para ulama-ulama mereka, ulama-ulama salafi,
yang mengajak orang-orang untuk mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis. Banyak di antara mereka itu sampai membuat hukum-hukum yang tidak pernah dicetuskan oleh para ulama sebelumnya. Banyak hukum-hukum yang gharib, yang aneh, unik dan lucu, yang baru pertama kali mereka cetuskan, tidak pernah dicetuskan oleh para ulama sebelumnya. Karena penyebabnya karena mereka mengajak langsung untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis, dan mereka tidak bisa memahami Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Karena alat yang mereka miliki lo cukup, kapasitas mereka lo cukup, akal lo cukup, kemampuannya lo cukup, akhirnya timbul banyak sekali hukum yang unik, yang lucu, yang aneh, termasuk beda Nabi Abdullah Macah. Salah satu ulama salafi itu membuat fatwa karena lambat Saudi lambat sobung izin untuk nyetir untuk orang bine. Lambat yang Saudi sobung izin nyetir ke orang bine. Nah, akhirnya salah satu ulama salafi di sana memberikan solusi, katanya solusinya mungkin lakar supir biar tidak keluar dengan majikannya yang bine. Akhirnya dikasih solusi, mondaya supirnya nyosok dan majikan aja pon. Dan itu jebon, nyosok aku langsung, nggak usah ambil butol. Agar jadi mahram. Nah, padahal kita ketahui sendiri bahwa syaratnya jadi mahram rodok itu jangan sampai lebih dari 2 tahun. Tapi mereka dengan dalil hadis di Sahih Muslim Nabi Al-Qur'an itu Rasulullah SAW memerintahkan Salim Maula Hudzaifah untuk akar menyusui ngenom Rasulullah mana bisa jidahnya atau majikannya. Tapi dikomentari oleh para ulama ini merupakan khususnya untuk Salim Maula Hudzaifah, bukan kalau diumumkan atau yang lain. Nah, kemudian beliau jelaskan bahwa para ulama lambah ento Nabi mereka zaman sekarang banyak orang mengatakan bermadzhab itu salah, bermadzhab itu sesat. Para ulama-ulama lambah, entah itu ulama tasawuf, ulama hadis, ulama fikih, hampir semua di antara mereka atau bahkan kita katakan kabi ulama lambah ento bermadzhab. Ulama-ulama salam alim, ulama-ulama saya jerajah lambah ento sobung salam mazhab. Dijelaskan oleh beliau Al-Imam Al-Junaid Thawriyan wa Shibli Malikiyan. Imam Junaid kento bermazhab Thawri, Imam Shibli bermazhab Maliki, Imam Muhasibi bermazhab Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bermazhab Hambali, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili bermazhab Maliki. Tapi ulama-ulama lambak kento yang ilmunya masih tersebar sampai sekarang, mereka kento adalah penganut salah satu dari 4 mazhab. Nah, juga yang menarik di sini beliau ketika menjelaskan tentang wajibnya taklid, wajibnya seorang ini untuk taklid jika memang dia tidak punya keahlian untuk berijtihad. Beliau mengatakan di sini menarik sekali di sini, walil muqallidi taklidu ghairi imamihi fi haditsah. Dan bagi seorang muqallid, seorang yang menganut suatu mazhab, boleh menganut mazhab yang lain, menganut pendapat mazhab yang lain dalam suatu kejadian, dalam suatu perkara. Falahu ayyuqallida imaman fi sholati zuhri masalan wa yuqallidu akhar fi sholatil asr. Jadi boleh bagi seorang yang bermazhab Syafi'i dalam sholat zuhur dia mengikuti mazhab Syafi'i, dan dalam sholat asar dia mengikuti mazhab Hanafi misalkan seperti itu. Wa taqlidu ba'dal amal jaiz. Nah, ini pendapat beliau mengatakan taklid setelah amal itu boleh. Taklid setelah amal itu boleh. Falau shalla Syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhhabihi thumma tabayyana nuha fi madhhabihi wa sihhatuha ala madhhabi ghairihi falahu takliduhu wa yaktafi bitilka shalah. Misalkan ada seseorang yang Syafi'i sholat menurut mazhab Syafi'i. Nah, ternyata setelah dia salah
ada hal yang membatalkan sholatnya menurut mazhab Syafi'i, tapi sholatnya ini menurut mazhab lain hukumnya sah. Mungkin bisa saya contohkan menambah orang abejeng tahun sarong itu sebenarnya ada misalnya lah beda kain ajem misalkan sarong berkain ajem, padahal lebon ada kan abang jelas kan bukan samar jelas, tapi ketika dia salam assalamualaikum baru ketela kain ajem itu baru ketela. Nah itu kan menurut mazhab Syafi'i harus ngulangin bejeng lo sah menurut mazhab Syafi'i karena kayak aja menurut mazhab Syafi'i hukum mana. Nah ento orang ini boleh mengikuti pendapat mazhab lain yang mengatakan bahwa tai ayam itu hukumnya suci dan akhirnya dia tidak harus mengulangi sholatnya. Nah ento berarti boleh mengikuti pendapat mazhab lain, dan di sini beliau tidak mentakyiti atau tidak memberikan syarat ketika ada hajat atau ketika ada keperluan. Justru Nabi saya kenapa boleh mengambil ada kesan menurut Abdina ketika membaca ibarat ini seakan-akan beliau itu seakan-akan setuju ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh taufik dalam satu qadiyah jika ada hajat. Boleh intinya mencampur. Selama ini kan banyak pendapat para fuqaha mengatakan tidak boleh mencampur adukan dua mazhab dalam satu permasalahan. Nah, tapi di sini Imam Syafi'i mengatakan jangan ngakui Syafi'i, tapi yang membatalkan jangan ngakui mazhab lain. Kan gitu. Karena seakan-akan kan beda kesimpulan bisa kita tarik kesan bahwa seakan-akan beliau memperbolehkan adanya dua permasalahan dalam dua pendapat mazhab dalam satu permasalahan. Dan memang ketika membaca Al-Fiqhul Islami ada pendapat seperti itu bahwa talfiq dalam satu qadiyah ada sebagian ulama yang memperbolehkan lil hajah, lid darurah awil hajah. Nah terakhir di sini beliau kento yang ingin saya komentari menjelaskan faslun fi luzumil ikhtiyar fi akhdid din wa akhdil ilmi wal indar an fitnati ahlil bidah wal munafiqin wal a'immah al mudillin. Menjelaskan tentang pentingnya memilih guru, bahwa kita kento dalam mengambil ilmu agama harus selektif, harus lihat-lihat dulu kento ajar dak serah ngaji dak serah. Dia mengatakan jangan sampai kita itu mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas agamanya. Nah, itu fenomena yang banyak sekali tersebar sekarang, di mana banyak para masyarakat kita itu kenapa banyak mengambil ilmu dari sosial media, dari ustadz-ustadz yang ilmunya itu prematur. Kilo mata katanya sudah memberanikan diri untuk berfatwa, untuk mengambil suatu hukum, untuk mengajarkan ilmu. Nah akhirnya itu yang diwanti-wanti oleh Qasim Asy'ari yang beliau katakan harus diwaspadai adalah jangan sampai kita itu mengambil ilmu dari seseorang yang tidak jelas ilmunya. Kayaknya harus jelas apakah kayak gurunya siapa, ajaran emah, apakah dia pemikirannya asu aja atau tidak. Nah yang terakhir beliau itu menjelaskan tentang alamat-alamat amaratus sa'ah atau alamat-alamat baik itu sughra atau kubra yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat atau penting karena banyak menabi orang yang telah paham dak amaratus sa'ah tadi ibaratnya sakti punya takut gara-gara berdekafir 15 Ramadan kiamat gara-gara kenapa? Gara-gara mereka tidak pernah mengkaji tentang hadis-hadis alamatus sa'ah, hadis-hadis yang berkaitan dengan apa-apa tanda-tanda kiamat. Ibaratnya itu kan Dajjal bilang gila keluar, Imam Mahdi gila keluar, takut lah kiamat 15 Ramadan. Maka Nabi orang yang paham betul pernah mengkaji tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan amaratus sa'ah
tentunya dia tidak akan dengan mudah menyimpulkan begitu saja. Sampai artinya kuat mentari nambah itu kawan beda orang yang ngaku Imam Mahdi. Beda orang yang ngaku Imam depan keman ngaku Imam Mahdi. Karena Mbak Tibi pede yakin coba Tibi Imam Mahdi. Nah tapi ketika maturakin dek kurang Nabi Umar, pas ngocak ternyata Imam Mahdi. Terus Nabi Umar ada menjawab bebenah Imam Mahdi. Sampai sekali toh mungkin jaringan Rasulullah SAW yang hadis-hadis menjelaskan bahwa Imam Mahdi itu pertama lo ngaku jabat tibi Imam Mahdi sampai bunyi orang itu tabung ketika tabung biar orang bunyi akhirnya paksa ngaku jabat tibi Imam Mahdi. Di pertama kali lo udah memperkirakan diri benten bener pas baki langsung majang status saya Imam Mahdi benten. Pertama kali itu Imam Mahdi lo udah ngaku lo ada deklarasi lo promosikan diri memviralkan diri benten. Tapi ketika banyak orang tahu kayak orang itu alamatnya persis seperti Imam Mahdi, tabung, akhirnya setelah paksa mengakui bahwa dirinya Imam Mahdi. Seorang aku TV, berarti lebih jelas sebenarnya Imam Mahdi. Dengan tapi hadis tentang alamat usaha semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara pun kita harus bisa sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Karim.